dijodohin. Enggak, aku enggak mau. Ma, di pagi hari ketika satu keluarga itu tengah sarapan bersama, sebelum papanya berangkat ke kantor dan Kanaya berangkat kuliah, sang mama tiba-tiba mengatakan jika Kanaya akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan almarhum kakeknya. Itu isi surat wasiat dari kakek. Nai, kata mama Kanaya. Ya tapi ini udah zaman modern, Ma. Udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Pokoknya aku nggak mau. Kanaya tetap teguh pendirian, menolak mentah-mentah perjodohan tersebut. Kamu serius nggak mau? Kakek kamu selalu tahu yang terbaik buat kamu. Naya, beliau mewasiatkan hal tersebut pasti untuk kepentingan dan masa depan kamu. Karena papa yakin, beliau sangat sayang kamu. Naya, tutur papanya dengan nada tegas. Kanaya tidak pernah meragukan kasih sayang kakek terhadap dirinya. Dia sangat tahu fakta tersebut. Kakeknya merupakan sosok penyayang dan selalu memprioritaskan kebahagiaan Kanaya selama ini. Bahkan setelah kepergiannya, banyak aset dan saham yang beliau miliki di beberapa perusahaan diwariskan atas namanya ketimbang sang papa, selaku anak kandung. Tapi keputusan kakek yang kali ini tidak bisa Kanaya terima dengan akal sehatnya. Bagaimana mungkin beliau menjodohkan dirinya dengan laki-laki yang mungkin saja belum pernah Kanaya temui sebelumnya? Tapi kalimat papanya yang mengatakan kakeknya selalu ingin yang terbaik untuk Kanaya, membuatnya tergugu. Bagaimana? Ini permintaan terakhir dari kakek kamu. Nai, imbu mamanya ketika melihat raut wajah Kanaya yang terlihat tengah memikirkan matang-matang mengenai jawabannya. Kanaya menghembuskan napas panjang dan menjawab, "Oke." Senyum mereka dari kedua orang tuanya akhirnya muncul. Sedangkan nasi goreng dalam mulut Kanaya kini terasa hambar. Semoga itu keputusan yang terbaik, kata Kanaya sambil di dalam hati. Di perjalanan menuju kampus, pikirannya berkecamuk dan bercabang. Sampai Kanaya tidak fokus mengendarai mobil dan beberapa kali diklakson oleh pengendara di belakang sebab melamun saat lampu merah sudah berubah menjadi hijau. Berakhir dengan dirinya yang mendapatkan pesan dari Hera, teman sekelas Kanaya di kampus. Mengatakan jika dosen yang mengajar sudah masuk. Kanaya melotot, lantas segera memarkirkan mobilnya di parkiran fakultas dan keluar dengan tergesa. Masalahnya ini hari Selasa dan dosen pertama yang masuk ke dalam kelasnya adalah Pak Nagara. Salah satu dosen killer sepanjang masa. Kanaya sangat membenci pria itu, meski ia akui penampilannya sangat oke. Masih muda, tampan dan cerdas. Semua wanita pasti akan bertekuk lutut untuknya. Itu juga yang Kanaya bayangkan saat awal melihat Nagara. Tapi imajinasinya itu terjun bebas ketika tahu Nagara merupakan dosen yang tidak segan menyuruh mahasiswanya keluar dan tidak diperbolehkan mengikuti kelas ketika telat masuk. Juga memberikan nilai D dan tentu saja mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut harus mengulang kelasnya lagi di semester depan. Kanaya ogah jika harus melakukannya. Cukup satu semester saja bertemu dengan dosen galak itu. Napasnya tersendat dan dadanya naik turun dengan tidak elegan. Tangannya tanpa sengaja membuka pintu kelas sampai menimbulkan bunyi debaman keras. Nagara memasang kacamata di pangkal hidungnya. Yang mana Kanaya tahu itu hanya kacamata penghias agar tampilannya terlihat lebih tampan. Kanaya tidak memedulikan tatapan dari teman sekelasnya. Dia berlari cepat ke arah Nagara, dan mencoba mencari alibi. Tidak mungkin ia mengatakan telat datang sebab di perjalanan melamun karena ia akan dijodohkan dengan laki-laki antah berantah. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf saya terlambat. Karena tadi sempat ada kecelakaan dan membuat jalanan macet. Keluar, kata dosen tersebut. Hah, Kanaya melongo. Nagara memutar badan ke arahnya. Hari ini, dia mengenakan setelan jas formal. Hanya di bagian dalam bukan kemeja yang ia kenakan melainkan kaos polos warna putih. Dia berjalan mendekat ke arah Kanaya dengan pandangan mata tajam. Membuat Kanaya sedikit gentar dan ciut. Lalu mundur satu langkah. Saya tidak mengizinkan kamu masuk di kelas saya. Jadi silakan keluar, kata Nagara. Tapi, Pak, kata Kanaya sambil menelan ludah. Tidak ada tapi-tapi. Saya tidak suka orang yang tidak bisa menghargai waktu. Keluar dari kelas saya sekarang atau saya beri kamu nilai D untuk semester ini. Mendengar ancaman tersebut, Kanaya buru-buru ngibrit keluar kelas dengan wajah memelas.
Ini bukan kali pertama ia dihukum oleh Nagara. Yang lalu-lalu, ia bahkan pernah tidak sengaja ketiduran saat jam mata kuliah laki-laki itu tengah berlangsung. Sebab semalaman Kanaya belum tidur untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah lain. Dan berakhir dengan dirinya dihukum mengerjakan esai yang jawabannya sampai 4 lembar kertas folio. Dosen galak, nggak punya perasaan. Kasihan banget yang bakal jadi istrinya. Gumam Kanaya. Nay demi Allah, tadi muka lo kocak banget asli. Komentar Hera ketika ia bertemu dengan Kanaya di kantin. Jam mata kuliah berikutnya baru akan berlangsung setengah jam lagi. Jadi keduanya memiliki waktu untuk makan terlebih dahulu. Kanaya menusuk siomay di mangkoknya dengan kesal. Bete banget, gue sama tuh dosen. Ya lo juga salah sih. Udah tahu dosennya modelannya kayak Pak Nagara. Bisa-bisanya telat datang. Doain aja deh, Ra. Semoga gue nggak beneran dikasih nilai D. Kan stres kalau semester depan mesti ngulang dan ketemu dia lagi. Hera terkekeh. Harusnya senang sih. Bisa lihat muka ganteng Pak Nagara lagi. Mayan kan? Cuci mata. Yang ada mata gue seperti tiap lihat muka dia. Seru kan ayah? Hera menyeruput es teh tawar miliknya. Iya. Gadis tersebut lebih suka teh tawar tanpa gula. Beda dengan Kanaya yang lebih suka manis. Katanya sih, hidup saja sudah tawar dan pahit. Nggak usah ditambah-tambahin deh. Berhati-hatilah sebelum menjadi pasangan. Opo-opo, suara nada dering ponsel Kanaya terdengar nyaring. Ketika dibuka ternyata dari mamanya. Dengan sigap segera ia angkat. Halo, kenapa? Ma, kamu hari ini ada kelas sampai jam berapa? Nay, satu kelas lagi. Abis itu pulang. Paling jam 12-an. Emangnya ada apa? Ma, tanya Kanaya sambil melirik ke arah Hera yang bertanya lewat gestur wajahnya. Siapa yang menelpon? Dan Kanaya menjawab tanpa suara. Nyokap gue. Kenapa? Nay, Hera bertanya karena kepo dengan reaksi Kanaya tadi. Enggak papa. Dia tidak mungkin memberitahu Hera jika dia sudah bertunangan dan akan segera menikah, karena terdengar konyol sekali. Setelah sampai rumah Kanaya dan keluarga bersiap-siap untuk bertemu dengan calon suaminya. Kanaya mengenakan dress berwarna lilac dan juga high heels pilihan. Mamanya, tidak lupa wajahnya dirias. Selama di perjalanan menuju restoran tempat ia akan bertemu dengan calon suaminya itu, Kanaya tidak henti-hentinya menetralkan rasa tegang dan nervous dalam dirinya. Begitu sampai mereka diarahkan menuju lantai 2, Kanaya tidak pernah berekspektasi jika restoran yang akan mereka kunjungi akan semewah ini. Seperti terkesan sangat berlebihan hanya untuk bertemu dan saling berkenalan. Mereka berjalan menuju satu meja di ujung ruangan. Dari jauh Kanaya seperti mengenali rupa dan postur tubuh dari laki-laki yang duduk di sana. Masa iya sama dia, tapi nggak ada orang lain di sini. Bajigur, gue mati gaya. Batin Kanaya. Matanya menyipit untuk memastikan. Begitu sampai di jarak 1 meter. Matanya membulat dan mulutnya menganga. Nagara berdiri dari duduknya dan segera menyalami kedua orang tuanya. Jangan lupakan senyum lebar yang baru pertama kali Kanaya lihat. Selamat sore, Om, Tante. Selamat sore juga, Nagara. Maaf sudah membuat kamu menunggu. Apa ini? Otak mungil Kanaya tidak sanggup untuk memproses segala hal yang terjadi. Kemudian papanya kembali membuat suara. Jadi, Nay, ini Nagara. Laki-laki yang akan dijodohkan dengan kamu. Gue loncat ke bawah aja kali ya. Komedi amat hidup.